Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak sekalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini, Ibu menggantikan Ibu Heni mengajar anak-anak pelajaran kelas 3 Agama Katolik. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama lengkap Ibu Yovita Ferdinanda Mali, biasa dipanggil Ibu Nanda. Ibu mahasiswa PPL dari Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang. Jadi, beberapa bulan ke depan ini, Ibu bersama Ibu Heni akan membantu Bruder Oscar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Anak-anak, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, Ibu berharap lewat media pembelajaran yang kita gunakan ini, anak-anak tetap rajin belajar dan tetap semangat. Demikian perkenalan singkat dari Ibu. Baik anak-anak, jadi pelajaran kita hari ini pelajaran yang ke-9 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta anak-anak sekalian untuk mengambil sikap doa yang benar. Kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas orang tua, sanak keluarga dan teman-teman yang baik hati dan juga menyayangi kami. Ajarilah kami untuk memahami pelajaran tentang anak yang hilang, agar kami semakin mampu mengenali Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, beriman kepada Yesus dan peduli terhadap sesama sebagai perwujudan ajaran dan karya Yesus melalui kisah Perjanjian Baru. Tujuan pembelajaran yang kedua, menceritakan kisah tentang anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya memaafkan orang yang bertobat dalam membangun kehidupan bersama. Nah, di sini Ibu minta anak-anak sekalian untuk mengamati gambar. Nah, gambar ini merupakan ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Suatu waktu, si bungsu meminta ayahnya untuk membagikan harta kekayaan yang menjadi bagiannya. Karena itu, sang ayah kemudian membagikan harta kekayaan itu kepada masing-masing anak itu, yaitu kepada yang sulung dan yang kepada yang bungsu. Yang berikut kita masuk pada pendalaman iman. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Video ini Ibu ambil dari cerita teks Kitab Suci dari Injil Lukas. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya.
Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, setelah anak-anak menonton video dalam pembelajaran ini, Ibu akan memberikan penjelasan atau peneguhan dari materi kita hari ini. Yang pertama, bahwa ayah dalam bacaan atau dalam video tersebut itu adalah seorang yang sosok yang penuh belas kasih. Oleh karena itu, hatinya terbuka untuk menerima siapapun, bahkan orang yang sudah menggerogoti atau mengkhianati dirinya sekalipun. Nah, di sini itu bahwa anak bungsu dari ayah ini, dia telah mengambil hartanya lalu dia pergi keluar kota dan menghabiskan dan berfoya-foya dari hasil yang ayahnya sudah bagikan itu. Setelah hartanya itu sudah habis, baru dia kembali kepada ayahnya dan ayahnya menerimanya. Nah, sedangkan kakaknya dari si bungsu itu dalam bacaan tadi itu adalah sosok yang penuh kedengkian dan iri hati. Karena itu hatinya juga sulit terbuka pada orang lain, apalagi orang-orang yang telah menyakiti hatinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hanya orang-orang yang hatinya diliputi belas kasihlah yang mampu membuahkan perbuatan baik, termasuk memaafkan, merangkul, mencium dan menerima kembali orang lain yang pernah melakukan kesalahan. Nah, sikap ini seperti sikap seorang ayah ini, yaitu dia bisa menerima siapapun walaupun orang itu telah mengkhianatinya, tetapi tidak bagi kakak dari si bungsu ini. Karena kakak ini dia seorang yang memiliki sosok yang penuh kedengkian dan iri hati, sehingga dia
tidak bisa menerima atau dia sulit untuk menerima orang yang telah menyakiti hatinya. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kenikmatan duniawi, keserakahan, dan mementingkan diri sendiri selalu menjadi awal manusia jatuh dalam dosa. Tak terkecuali sosok anak yang hilang dalam kisah ini. Sebenarnya, lebih tepat jika judul kisah ini diganti anak durhaka, bukan anak yang hilang. Anak durhaka ingin hidup senang sesuka hatinya, bebas dari kewajiban membantu orang tuanya, menggarap ladang, atau menggembalakan domba dan sapi-sapinya. Ia tidak mau kepanasan dan berlelah-lelah bersama keluarganya, sehingga ia meminta bagian dari harta ayahnya, lalu ia pergi dan berfoya-foya. Nah, setelah harta yang dia jual itu sudah habis, baru dia sadar dan dia kembali kepada ayahnya. Nah, Allah Bapa menerima siapapun yang bertobat dan kembali kepadanya. Allah Bapa menerima siapapun yang bertobat dengan tulus dan ingin kembali padanya. Inilah letak penting kisah ini dalam keseluruhan rencana keselamatan Allah. Persoalannya, bagaimana caranya supaya kita sebagai pendosa diterima kembali dalam pangkuan Allah Bapa, boleh masuk dalam kerajaan Allah sebagaimana dinyatakan Nikodemus, yaitu jujur mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki tutur kata dan perilaku. Itu adalah cara untuk kembali kepada Allah. Nah, menurut Tuhan Yesus, setiap orang bersalah harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa ia benar-benar bertobat. Orang-orang yang benar-benar bertobat harus diterima kembali. Orang durhaka itu seperti orang yang sudah mati, orang yang hilang, namun setelah ia bertobat seperti hidup kembali, seperti ditemukan kembali. Jadi anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kendala atau banyak masalah yang sering kita hadapi, yaitu baik orang berbuat salah kepada kita ataupun kita yang berbuat salah kepada orang. Nah, di sini apabila kita mengalami atau menghadapi orang bersalah kepada kita, kita harus memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki dirinya dan membuktikan bahwa ia benar-benar bertobat, yaitu dia tidak akan mengulangi sikap yang ia dibuat. Baik anak-anak, demikian penjelasan singkat dari Ibu dari materi kita hari ini. Nah, dari materi kita hari ini, Ibu akan memberikan kepada anak-anak tugas. Tugas ada 4 nomor. Yang pertama, mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayah dan kakaknya? Yang kedua, mengapa ayahnya menerima kembali saat si bungsu pulang? Yang ketiga, mengapa sang kakak tidak mau menerima kembali adiknya? Yang keempat, siapa tokoh yang paling baik dalam bacaan di atas? Jadi anak-anak, dari 4 soal ini anak-anak tulis jawabannya di buku tugas, lalu anak-anak foto dan kirim ke nomor WA Ibu. Nomor WA Ibu ada di bawah ini. Baik anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Kita menutupi pertemuan kita ini dengan berdoa bersama. Anak-anak mengambil sikap doa yang benar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sangat berbahagia karena telah melihat sosok Bapa yang baik dalam pelajaran ini. Berikan kepada kami kekuatan agar kami juga dapat memberi maaf dan menerima kembali siapapun yang pernah bersalah kepada kami. Bantulah kami juga agar bersedia meminta maaf setiap kali kami melakukan kesalahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.